Ya tugas UPK yang Jumat kemarin itu kita suruh buat video kan? Iya. Kamu udah? Belum, tapi aku rencananya mau buat siang ini. Tapi deadline-nya besok kan? Iya besok, tapi jam 9 malam sih, jadi masih lama lah. Itu detailnya kita jadinya video sama siapa aja sih? Lupa. Yang pertama kita buat video sama Sivitas Akademika, itu boleh siapa aja. Terus yang kedua sama teman sejawat. Hai Gimana? guys, Halo. kenapa ini? Bahas tugas UPK kemarin sih. Kan udah pada buat. Belum, tapi kita kayaknya mau bikin berdua deh. Oh yang teman sejawat? Iya. Kalau aku udah sih. Kalau yang Sivitas Akademika mau sama siapa? Aku rencananya sama PKD sih. Aku juga mau sama PKD, gedung kah? Gedung Kak. Iya. Kamu gimana? Aku rencananya mau sama Kati. Kalau sama kita gimana? Iya, bertiga. Boleh? Ayo. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Yohana Gracia Simalaki dari ASP 29. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Katronika Simulangkir dari ASP 22. Nah, sebelumnya saya izin untuk bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, itu selama Kakak berkuliah di Pakistan, ada berapa sih ormawa sama kepanitiaan yang sudah Kakak ikuti? Kalau untuk Ormawa, aku pernah ikut PMK, pernah ikut Tech Center. Kalau untuk panitiaan, IAC. Nah, kalau misalnya untuk PMK sendiri, boleh dijelaskan Kak, bagaimana sih sebenarnya kegiatan berormawa di PMK? Oh, jadi waktu di PMK itu, aku tuh di bagian pemerhati. Di sana itu kami tuh bertugas untuk membuat flyer ulang tahun, kedukaan, dan membagikan hadiah ulang tahun kepada jemaat PMK. Sistemnya bekerja dalam PMK itu, kita itu ada bergilir, jadi setiap hari Senin tuh ada PIC-nya, dan kebetulan di satu tuh aku tugasnya itu setiap hari Jumat. Kalau di Tech Center itu dulu aku tuh ikut jadi relawan pajaknya, dimana kami tuh bertugas di KPP Pondok Aren untuk melayani WP, dimana WP itu hanya bagian WP orang pribadi untuk membuat NPWP sama membuat kode EVIN. Kalau di IAC sendiri dulu aku tuh masuk ke bidang RLO, di mana aku tuh staff LO. Jadi tugas dari staff LO itu kita tuh bertugas untuk menghubungi narasumber, mencari promotor, lalu kita untuk menjadi narahubung pada peserta-peserta kegiatan. Jadi ketika mereka misalnya bingung bingung ini tentang apa, nanti nanyanya ke bagian LO gitu. Nah, jadi Kak, aku lebih tertarik ke ini sih, ke Tech Center, karena kebetulan aku lumayan tertarik untuk belajar matkul pajak lebih dalam lagi. Kira-kira apa sih tantangan yang Kakak hadapi selama bekerja jadi relawan pajak di KPP? Kalau tantangannya sendiri sebenarnya dari beberapa kali piket itu macam-macam ya. Kalau misalnya berhubungan dengan OP, WP, wajib pajak, yang paling sering itu dalam membuat MPWP ya, dimana kadang tuh wajib pajak itu ada yang lupa bawa dokumennya, kayak lupa bawa KTP, lupa bawa KK. Terus sebelum adanya Cortex, dimana di situ tuh masih pakai sistem yang lama, jadi tuh kita tuh masih mengerjakan membuat MPWP itu dari portal ke portal, sedangkan kalau sekarang pakai Cortex itu udah dalam satu portal. Terus dulu itu ada kode yang dikirimkan ke WP itu sendiri, dimana itu perlu pulsa, dan sering nomor teleponnya dari WP ini nggak ada pulsanya, dan nggak semua provider nomor tuh bisa digunakan, hanya kayak Telkomsel sama XL. Terus tantangan ini tuh mungkin karena kita mahasiswa dan belum terlalu tahu prakteknya di lapangan itu gimana persisnya, jadi kayak masih dalam melayani WP tuh masih sering bolak-balik ke back office untuk nanya-nanya ke kakak-kakak abang yang di KPP. Itu aja sih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih tips untuk bisa keterima Tech Center? Karena aku sendiri, teman-temanku dulu tuh pas daftar Tech Center tuh banyak yang ketolak, bahkan pas mereka ambil divisi PSDM pun bukan yang bagian melayani gitu, ketolak. Apa sih tipsnya kira-kira gitu? Tips mungkin kalau bidang lain nggak tahu ya, tapi kalau misalnya yang mau jadi relawan pajak tuh mungkin karena udah belajar pajak dasar, jadi seharusnya kita lebih aware ya tentang perpajakan, apa aja persyaratannya. Terus salah satu skill yang paling dibutuhkan selain tahu dasar-dasar perpajakan, syarat-syarat dalam membuat NPWP, EVIN, terus selain itu kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan kita itu frontliner ya, bekerja untuk melayani masyarakat, dimana kalau misalnya nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya susah nanti sama masyarakatnya. Terus harus banyak berlatih sih, kayak banyak berlatih. Kalau misalnya
kalau sekali doang dipelajari kan pasti susah, tapi kalau misalnya udah nanti sering piket, ikut training pasti bisa. Doain ya kak, saya bisa keterima tech center tahun depan.